Jadi ini sangat penting di dalam rasa kemanusiaan kita. Ini ada bekas seorang pinter. Karena waras inilah ada aturan. Karena sehat inilah kita memiliki tatanan, punya angger-angger. Indonesia is the great country in the world. A place where we can find a life, peace, and soul. Let's stick together to keep diversity of the unity. Here we are. Padha seger waras slamet dulur, kabeh padha kasembadan, sedulurku sebangsa dan setanah air. Mari kita membahas kepedulian terhadap sesama. Jadi hari ini yang perlu kita pedulikan adalah sampah-sampah tersebut. Banyak sampah berserakan, dan sampah ini jelas menjadi penghambat aliran air. Maka peduli sampah ini mari kita jadikan kegiatan. Kita menyadari bahwa kotoran itu akan menjadi penyakit. Jadi kepedulian ini sangat diharapkan. Ini ada bekas gelas yang ada di got. Itu akan berpotensi menjadi penyakit. Nyamuklah bersarang ke sana. Setelah dia lepas dari sarangnya akan menjadi wabah. Bisa demam berdarah, bisa mutaber. Kebersihan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi cukup jelas sekali sampah itu perlu kita pedulikan. Ini sampah yang nyata. Ketika kita merenung, sampah itu bisa dinamakan barang bekas. Bagaimana barang bekas ini menjadi baru? Jelas melalui proses perusahaan PT-nya, sehingga barang bekas rosokan ini diolah menjadi baru. Jadi ini sangat penting di dalam rasa kemanusiaan kita. Ini ada bekas seorang pinter yang gila di jalanan-jalanan itu. Aku yakin dulu bekasnya orang pinter juga, orang yang sehat, orang yang waras. Akan tetapi kepedulian kita terhadap sampah tersebut kurang, sehingga mereka itu masih perlu diperhatikan. Jadi apapun latar belakang mereka itu berpotensi menjadi sampah masyarakat. Banyak gelandangan, orang-orang yang tidak berarti. Mari kita peduli bahwa mereka itu juga saudara kita. Mereka juga manusia. Jadi kegiatan kita ini mari kita lanjutkan. Peduli dengan orang gila. Mari kita peduli orang yang di jalan-jalan itu. Hari ini banyak himbauan yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa diberikan. Tapi orang gila ini jadi tanggung jawab siapa ya? Maka sekian tahun kami punya proyek atau punya kepedulian kepada orang gila di jalanan yang usianya masih muda. Dengan semangat peduli, kita dampingi, kita dekati, lantas kita ajarkan untuk mendekatkan diri kepada perusahaannya. Berarti apapun bentuk sampah ini ketika masuk ke perusahaan bisa didaur ulang. Kita merenung sejenak, sebejat apapun manusia,
sebejat apapun moralitas kemanusiaan, ketika kita mampu membawa ke perusahaan, sampah tersebut bisa didaur ulang, karakter tersebut bisa didaur ulang, dan mungkin masih memiliki arti. Maka sampah kalau bisa kita pedulikan, jangan dibuang sia-sia, akan menjadi gangguan, penyumbatan dan lain sebagainya. Dan kita merasa menjadi manusia yang harus memiliki rasa kemanusiaan. Perjalanan orang gila ini kalau kita pikir mereka itu hebat. Kenapa ya orang gila ini betul-betul tahan dengan penyakit? Apa yang terjadi pada orang gila? Kemarin banyak corona itu, orang-orang yang waras itu pakai masker, tapi orang yang gila itu tanpa masker. Tapi kita pelajari dari Jakarta sampai Surabaya, orang gila itu nggak ada satupun yang masuk rumah sakit karena corona. Orang gila itu makan di jalan-jalan cuman leles, bekas dimakan. Yang waras, yang sehat gini hati-hati, makan diatur, masih berpotensi kena kolesterol, kencing manis. Apa orang gila sudah anti masuk angin ya? Kok nggak ada yang masuk angin, nggak ada yang gigil. Padahal pakaian kotor, kena hujan kayak begitu, kenapa ya dia sehat? Satu hal yang perlu kita pikirkan, yang terjadi kepada orang gila yang sudah liar di jalan-jalan itu, mungkin kita sulit sekali untuk tahu mayatnya. Diberitakan ini loh mayatnya orang gila, mati di jalan, mati di pasar, mati kecelakaan. Itu kejadiannya jarang sekali. Apa rahasia di dalam orang gila tersebut? Kalau kita renungi, kayaknya kebal dari penyakit. Dan di mana orang gila tersebut matinya? Mari kita pelajari bersama. Itu merupakan PR, karena saya punya konten Ki Bento ini. Saya suka merawat orang-orang gila di jalanan yang hari ini sudah memiliki arti, bisa berarti, bisa kerja, punya semangat baru, dan sebagian juga sudah ada yang berumah tangga. Ketika mereka saat itu tidak saya perhatikan, dia sendiri masih memiliki arti. Jadi saya tertarik kepada orang gila tersebut karena menurut saya aneh, nggak pernah kena penyakit, nggak pernah tahu matinya di mana. Mereka berjalan terus. Ini masih proses saya pelajari, di mana rahasianya. Orang gila tersebut tidak pernah mati di jalanan, mati di pasar, mati di jembatan. Akhirnya dia di mana? Ini menjadi pelajaran kita bersama. Kalau mungkin ini dianggap penting dan kita mau peduli kepada orang-orang yang sudah kita anggap menjadi sampah tersebut. Akan tetapi jasa tukang ngerosok punya daya upaya. Dari pemulung diambil, diserahkan kepada pengepul, pengepul masuk ke perusahaan, semua sampah yang sudah terbuang bisa didaur ulang. Jadi kelompok Saridin memperjuangkan orang-orang gila punya semangat seperti tukang ngerosok. Dengan penuh keyakinan ketika orang gila ini mampu dan sampai ke perusahaannya, jelas bisa didaur ulang. Jelas mereka masih berarti. Dari kepedulian ini, mulai tahun 2010, kami dan teman-teman di hutan ini peduli dengan orang gila.
dan diajari untuk bisa kerja, ngerjakan kebun, ngerjakan ternak, sambil lalu kita ajari ingat kepada diri, karena kebesaran Tuhan 80% mereka punya arti dan mereka sembuh, mereka bisa kerja. Di situ kita perlu semangat kepedulian ini terhadap orang gila tersebut, karena dia juga manusia, dia juga punya hak hidup. Yang mungkin hari ini ketika itu diri saya di jalanan, lalu lalang mereka banyak orang ini punya tujuan. Saya ke pasar itu, orang-orang yang sehat itu punya tujuan belanja, punya tujuan mencukupi kebutuhan. Dia ke pasar itu beli pupuk. Jelas manusia yang sehat ini punya tujuan. Pada satu ketika di situ ada orang gila di kios kecil gitu. Saya tanya mau kemana, nggak jawab. Saya peduli, saya belikan nasi, nggak mau. Tapi ada sampah dimakan. Apa ini ya kata-kata gila? Dikasih makan enak, dikasih pakaian enak, dia nggak mau. Dia mengikuti perjalanan dirinya. Ya udah, maunya gue. Sampah dimakan. Ini betul-betul tidak menjadi tuntutan bagi banyak orang. Dia pemungut sampah, dimakan. Di situ saya simpulkan sendiri, dengan ketulusan mereka apa adanya dimakan, maka dia sehat. Tapi kita bukan orang gila yang harus mengikuti orang gila makan barang bekas. Pertama saya simpulkan, semuanya yang dimakan, sekalipun kita melihat itu sampah, mungkin hukum haramnya nggak ada, sah. Yang kedua kali, dia tidak pernah tertekan, sekalipun dia sakit jiwa, sarafnya kena, dia rileks, nyantai, seakan-akan duduk di tempat yang gelap sekali, dia juga merasa nyaman. Ini sementara yang kita simpulkan, kenapa orang gila itu tahan dari penyakit, karena di dalam pikiran dan hatinya tidak pernah resah, tidak pernah susah, dan tidak pernah tertekan. Dia mengikuti instingnya, sekalipun itu sudah tidak logika lagi, diikuti terus. Jadi ini kesimpulan sementara kenapa orang gila ini kuat, tidak kena penyakit. Dan yang belum kita temukan, matinya di mana yang sudah lepas. Segitu banyak orang gila ini, orang tuanya nyari, di lapangan nggak ada, di jalan-jalan nggak ada. Kemana ya? Apa mereka mati? Kalau mati pasti ditemukan bangkainya, ditemukan mayatnya, itu tidak pernah ditemukan. Kalau kita merasakan ke sana, berarti di situ masih ada rahasia yang belum kita temukan. Akan tetapi namanya manusia tetap peduli dengan rasa kemanusiaan, belajar membangun yang tidak berarti dibangun untuk memiliki arti. Karena rasa kemanusiaan ini selalu menjadi tuntutan bahwa mereka juga saudara kita. Jadi mari kita pedulikan dari orang gila yang di jalanan, dia nggak ada arah. Mari kita peduli, kita dekati, kita sayangi. Apapun bentuk kesulitannya, itu memang sudah resiko.
akan tetapi kita merasa bahagia. Karena penderitaan mereka ketika kita simpulkan tetap ada pendidikan, yang mana orang gila ini terkesan rata-rata sehat di dalam fisik, padahal nggak pernah mandi, dia gimbal, tapi fisiknya kuat, jalan sekian kilo, nggak pernah orang gila itu sampai takut capek. Dia duduk tempat itu layak dan tidak layak, tetap dia siap mentalnya, nggak pernah ada rasa malu dengan keadaan ini. Andai kata manusia tadi bisa menerima kenyataan, baik jeleknya apa adanya, mungkin di sanalah ada anugerah. Sekalipun gila, sekalipun sudah tidak berarti, sekalipun menjijikkan, mereka manusia tetap membawa anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga masih bisa menjalankan kehidupannya, sehingga diberikan sehat walafiat. Mari kita renungi, seakan-akan orang gila itu sendiri dibebaskan dari hukum. Jadi ada orang gila ngamuk, mukul saya kembali memukul, saya yang kena hukum. Mari kita renungi, berarti ketika kita memakai realitas kemanusiaan, karena waras inilah ada aturan, karena sehat inilah kita memiliki tatanan, punya angger-angger, yang mana ada aturan hukum, ada aturan pemerintahan. Itu tidak berlaku bagi orang yang gila, berlaku bagi orang yang waras. Maka taati aturan, jalani apa yang menjadi perintah. Jadi sekalipun dia kebal, dia sehat, gak kena penyakit, yang dinamakan gila, bento, itu tidak menjadi harapan banyak orang. Jadi sekolahnya bento, sekolahnya bodoh, itu kan bukan harapan. Akan tetapi menyadarkan kita semua, mereka juga difasilitasi, mereka juga masih punya hak hidup, mereka bisa berjalan. Dan minim sekali orang yang dinyatakan gila itu kecelakaan di jalan. Yang sering kita temukan orang yang sehat, orang yang waras, yang sering kali terjadi kecelakaan. Maka mari kita sekalipun memiliki keahlian, memiliki kemampuan berpikir, mari kita merasa jadi orang yang bodoh, merasa. Karena orang bodoh itu rata-rata, aku ki wong bento nek ning Jawa kae, akan selalu menjadi penganut dan pengikut yang benar-benar tulus dan ikhlas. Itu kalimat bodoh. Tapi orang-orang yang pinter itu biasanya selalu menjadi pimpinan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Sehingga kepandaian manusia ini seringkali tertuntut, keahlian manusia ini seringkali tertuntut. Maka mempertanggungjawabkan semuanya itu atas dasar batin ini. Ketika kita pertanggungjawabkan dengan pikiran, ini menjadi kacau balau. Karena pikiran manusia itu selalu diuntungkan, selalu mencari keuntungan. Sekalipun saya tidak melakukan apapun, sekalipun saya ini tidak menjalankan segala sesuatu, tapi di dalam satu rombongan ini ada keberhasilan, saya pun merasa ikut berhasil di sana. Ketika kita mengadu argumentasi kepada teman, kepada rekan, terkesan diri kita ini memaksa orang itu mengikuti pendapat saya. Begitu juga sebaliknya.
Padahal di situ kita sendiri melakukan pernyataan yang kita sampaikan kepada teman itu belum tentu bisa. Jadi mari kita renungi, mengerjakan sampah-sampah di dalam diri kita, mengerjakan sampah-sampah yang ada di keadaan kita sendiri, di jalan raya kita, di lingkungan kita. Apa yang dimaksud sampah di dalam diri kita? Jadi dosa dan salah ini hari ini sampah saya. Kenapa ya? Setiap hari saya berjalan, di dalam diriku masih terdapat sampah, terdapat kesalahan, terdapat dosa. Yang mungkin saya sendiri masih malas untuk bertobat, masih malas untuk mohon ampunan. Jadi aku yakin semua orang berharap ingin lepas dari dosa dan salah. Akan tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu pemirsa semuanya sudah mampu melepaskan diri dari segala dosa dan salah. Akan tetapi kalau saya masih berlatih untuk lepas dari itu semua. Jadi kehidupan ini tak lepas dari dosa, tak lepas dari salah. Saya merasa sangat sulit sekali bagaimana saya melepaskan sampah-sampah di dalam diriku yang tidak berarti saya perjuangkan, yang berarti kadang-kadang saya abaikan. Jadi kalimat batin ini sangat berarti, karena hati dan perasaan, hati dan rasa ini selalu jujur. Pahit ya pahit, pedes ya pedes, asin ya asin. Itu kenyataan. Akan tetapi yang saya perjuangkan hari ini masih kotoran yang di dalam pikiran saya. Coba mari kita merenung, apapun yang dikalimatkan di batin ini pasti kebenaran. Aku belajar untuk jujur demi mencapai kebenaran tersebut masih sangat sulit. Maka dari semua ini berawal dari peduli sampah, peduli orang gila, masuk ke dalam diri, pedulikan salah dan dosamu. Untuk mencapai jati diri dan yakin, percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita semua selalu diberkati dan diberikan petunjuk jalan untuk mencapai kesempurnaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Matur suwun.